Perkenalkan, nama saya Nars Sardi Syahri, Sarjana Keperawatan. Saya Restiorini SPD. Saya Ismia Fadila SPD. Saya Apoteker Rianti Erna Julis Aritonang SPAM. Saya Triwati Roma Ulina SPD. Lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya merupakan hasil karya komponis Indonesia bernama Wage Rudolf Supratman pada tahun 1924 dan pertama kali diperdengarkan pada malam penutupan Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia pada tanggal 30 Desember 1929. Lalu, tahukah kamu? Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mewajibkan pemutaran lagu Indonesia Raya setiap pagi di Yogyakarta. Saat lagu Indonesia Raya diperdengarkan, para pegawai pemerintah wajib berdiri tegak dengan sikap hormat dan hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nasionalisme. Semoga hal tersebut dapat dicontoh dan diterapkan oleh daerah dan provinsi lain ya. Cinta tanah air, sebuah negeri yang menjadi tempat diriku dan yang lainnya dilahirkan, sebuah bangsa di mana diriku dibesarkan. Kami mencintai bangsa ini dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman. Sikap cinta tanah air diantaranya melestarikan kebudayaan Indonesia, mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi, hidup rukun dan gotong royong, menciptakan lingkungan yang rukun antar umat beragama. Ya, sekarang saya akan membahas mengenai sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara dapat diupayakan dengan bentuk pertama, yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi. Berpartisipasi aktif dalam organisasi itu dapat dilakukan dengan sesuai dengan lingkungan teman-teman. Semisal teman-teman aktif di lingkungan rumah, maka dapat berkecimpung di organisasi Karang Taruna atau di sekolah di dalam OSIS dan sebagainya. Bentuk selanjutnya adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semisal apa? Pertama, misalnya membayar pajak atau membayar BPJS dan membayar sebagainya. Selain itu patuh dalam peraturan-peraturan yang ada. Bentuk selanjutnya yaitu ikut serta dalam pemilihan umum. Aktif dalam pemilihan umum, teman-teman mungkin bingung, kenapa kan pemilihan umum bisa saja 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Itu dapat disesuaikan juga dengan kondisi teman-teman sehari-hari. Semisal teman-teman aktif dalam organisasi tadi, bisa saja ada pemilihan ketua atau pemilihan tugas dan sebagainya. Bentuk selanjutnya dari sadar berbangsa dan bernegara yaitu adalah berpikir, bersikap, dan berbuat terbaik bagi bangsa dan negara. Misal apa? Mudah teman-teman. Yang pertama adalah saling menghormati. Maksudnya saling menghormati apa? Saling menghormati adalah bentuk sikap kita sebagai bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, yang dapat membuat persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga. Selanjutnya, bentuk sadar berbangsa dan bernegara adalah berpartisipasi dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Bentuknya seperti apa? Banyak teman-teman, sekarang lagi ngetren, semisal berita-berita hoax. Oleh karena itu, bentuk partisipasi kita dalam menjaga kedaulatan berbangsa dan bernegara dapat berupa pengelurusan hal-hal atau sifat-sifat yang bersifat bohong,
yang sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Indikator nilai dasar bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai guru, di samping mentransfer ilmu, kami juga mendidik dan berupaya untuk memberikan pendidikan karakter kepada peserta didik untuk wujudkan pelajar Pancasila. Melalui pendidikan karakter, peserta didik diharapkan secara mandiri mampu meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang terwujud dalam perilaku sehari-hari. Berikut adalah contoh karakter Pancasila yang diterapkan oleh guru kepada peserta didik dalam kelas. Yang pertama adalah sikap religius. Dilakukan dengan pembiasaan bertadarus sebelum memulai kegiatan belajar mengajar dan berdoa setelah kegiatan belajar mengajar berakhir. Yang kedua adalah sikap jujur. Di sini dilakukan melalui pembiasaan kepada peserta didik untuk menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada saat peserta didik melakukan ujian dengan mengedepankan kejujuran. Yang ketiga adalah sikap toleran. Menanamkan kepada peserta didik untuk menghargai setiap perbedaan yang ada antar sesama teman, baik perbedaan agama, suku, ras, maupun latar belakang. Sikap yang keempat adalah disiplin. Di sini, guru menanamkan kepada peserta didik untuk menghargai waktu, mentaati peraturan yang ada, baik peraturan di sekolah maupun peraturan di dalam kelas. Guru juga seringkali mengingatkan kepada siswa untuk dapat bijaksana dalam membagi waktu antara belajar dan bermain. Karakter yang kelima adalah peduli sosial. Di sini, guru menanamkan kepedulian kepada peserta didik untuk memulai dari bentuk kepedulian kecil, seperti mendoakan teman atau guru yang sedang sakit, membantu teman yang sedang kesulitan dalam belajar, memberikan sumbangan material bagi teman yang tertimpa musibah. Itulah penerapan nilai dasar bela negara yang ketiga. Berikutnya adalah kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang dikembangkan dengan aksi nyata, tanpa pamrih dan didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat diaktualisasikan dengan berbagai sikap dan perilaku. Salah satunya yaitu dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Saya seorang guru. Selama pandemi COVID, saya melihat banyak hal yang terjadi pada peserta didik selama belajar dari rumah. Salah satunya yaitu menurunnya tingkat konsentrasi peserta didik ketika pembelajaran. Peserta didik kurang fokus dan gampang teralihkan. Sebagai seorang guru, sebaiknya bersedia mengorbankan tenaga dan pikiran untuk membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar dapat menangkap fokus dan meningkatkan ketertarikan belajar peserta didik. Nilai dasar bela negara yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkan dengan adanya sikap. 1. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. 2. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. 3. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. 4. Gemar berolahraga. 5. Senantiasa menjaga kesehatannya. Kemampuan awal bela negara bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, selalu menjaga kebugaran dan menjadikan kegemaran berolahraga sebagai gaya hidup, senantiasa menjaga kesehatannya dan menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan.